Manusia merupakan makhluk yang menarik. Kita telah mencapai peradaban yang maju, di mana dunia kita sekarang dipenuhi dengan teknologi futuristik, dan hampir segalanya sudah masuk ke dalam dunia digital. Kita terus berkembang hingga mencapai suatu titik di mana lingkungan kita berubah begitu cepat hingga sulit untuk diikuti. Hal ini membuatkan kita meninggalkan teknologi yang dianggap canggih beberapa tahun yang lalu hanya untuk ditinggalkan dan dilupakan begitu saja oleh teknologi yang dianggap lebih canggih. Dan kita cenderung melihat masa lalu itu dengan lensa kerinduan mendalam, mengingat betapa sederhananya kehidupan kita yang dulu. Dalam video saya mengenai ruang liminal atau liminal spaces, saya telah menjelaskan bagaimana perasaan rindu mendalam akan masa lalu, atau juga dikenal dengan nama nostalgia, bisa membawa perasaan kesepian, tetapi juga kenyamanan. Namun, hari ini saya ingin bicara tentang sisi lain dari nostalgia. Sisi yang lebih gelap. Karena jika nostalgia itu sebenarnya mengingatkan kita pada masa-masa yang indah, di mana kehidupan begitu simple dan sederhana, maka apa yang akan terjadi jika masa lalu itu diubah dan dimanipulasi hingga cacat, sehingga melenyapkan segala kenyamanan yang dimilikinya dan diubah menjadi suatu horor yang melebihi pemahaman kita. Ini merupakan sebuah konsep yang berkembang hingga melahirkan suatu genre horor yang baru. Horor yang bersumber dari rekaman-rekaman VHS, kaset audio, dan juga sebagainya, di mana memori kita mengenai keindahan masa lalu diubah dan dimanipulasi menjadi sesuatu yang mengerikan. Dan hari ini saya ingin mendalami konsep tersebut. Konsep horor yang belakangan ini memenuhi internet. Sebuah horor yang menimbulkan rasa ketidakpastian, yang memaksamu untuk memandang masa lalumu yang indah dari lensa yang berbeda. Dan jika itu terdengar menarik, maka kalian jangan kemana-mana, karena kita akan langsung masuk ke dalam dunia yang dipenuhi oleh kegelapan. Kegelapan yang bersumber dari masa lalu yang telah kita lupakan. Di mana dalam kegelapan tersebut, terakhirlah sebuah bibit untuk melahirkan sebuah genre horor yang baru. Horor yang merusak dan mendistorsi pandanganmu terhadap masa lalu. Horor yang dikenal dengan nama analog horror atau horor analog. Analog horror atau horor analog merupakan suatu genre horor yang menggabungkan media dan teknologi analog seperti kaset VHS, rekaman audio, kamera analog, dan teknologi kuno lainnya, di mana konsep-konsep analog sendiri itu diubah dan didistorsi untuk mengungkapkan suatu perasaan seperti nostalgia, ketidaknyamanan, dan juga ketakutan. Subgenre horor ini populer di internet dan sering juga dikaitkan oleh komunitas-komunitas online serta para pembuat konten yang menggunakan estetika dan teknologi analog untuk membuat suatu narasi cerita yang misterius dan menyeramkan. Kita bisa mengidentifikasikan horor analog dari karakteristik-karakteristiknya, yaitu berupa estetika, nostalgia, suspensi dan ketidakpastian, dan eksplorasi mortalitas atau kematian manusia dan teknologi. Dan saya akan jelaskan masing-masing karakteristik ini dengan satu persatu. Estetika cukup jelas dalam penjelasannya, yaitu penggunaan efek-efek visual dan audio yang terkait dalam teknologi analog, seperti distorsi VHS, kerusakan gambar, serta rekaman audio yang berkualitas rendah, untuk menciptakan suatu tampilan dan suasana yang cocok dalam estetik analog dan retro. Horor analog seringkali menggunakan efek foto dan video, di mana sebuah entitas, contohnya manusia normal, itu diubah dan didistorsi menggunakan distorsi tersebut, sehingga proporsi tubuhnya berubah hingga begitu drastis, yang hasilnya melahirkan sebuah entitas yang mengkaburkan batas di antara sesuatu yang manusia dan sesuatu yang tidak manusia. Sedangkan nostalgia bisa ditemukan dalam analog horor dalam berbagai bentuk. Kita bisa melihat bagaimana horor analog memanfaatkan nostalgia terhadap suatu teknologi lama serta masa lalu penontonnya sendiri, yang bisa menggugah kerinduan penonton terhadap masa-masa yang lebih sederhana, masa-masa yang lebih indah, dan kenyamanan teknologi yang sekarang sudah tidak relevan. Suspensi dan ketidakpastian merupakan suatu karakteristik dari analog horror yang bergantung pada suatu hal, yaitu fear of the unknown.
atau ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui. Selain itu, visual dan audio yang didistorsi bisa menimbulkan perasaan ketidaknyamanan, sehingga membuat penonton mempertanyakan apa yang mereka lihat atau dengar itu benar-benar ada atau tidak. Dan eksplorasi mortalitas manusia serta teknologi dalam analog horror itu melibatkan hubungan mendalam di antara manusia dan teknologi yang dibuatnya, membicarakan dan juga mempertanyakan apa yang sebenarnya membuat seorang manusia dirinya, serta konsekuensi dari majunya teknologi. Horor analog muncul akibat keinginan kita untuk melihat masa lalu dari konteks yang berbeda. Ketika teknologi digital mengambil alih dunia, orang-orang mulai meninggalkan format-format analog yang dulu kita cintai. Beberapa tahun yang lalu, teknologi seperti rekaman kaset atau VHS itu merupakan puncak dari kemajuan teknologi. Namun, sekarang setelah masuk ke dalam era digital, teknologi itu ditinggalkan begitu saja, hingga sekarang hampir tidak pernah digunakan lagi. Diganti oleh efek-efek digital yang palsu, yang mungkin bisa menyerupainya cukup dekat, tapi tidak akan sama rasanya seperti teknologi kaset itu. Dan akar dari horor analog ini sendiri, itu sebagian besarnya bisa ditemukan dari jejak kakinya horor lain, yaitu genre horor yang dikenal dengan nama genre found footage. Genre found footage atau rekaman temuan itu melibatkan penggunaan rekaman yang tampaknya ditemukan secara tidak sengaja, memberikan kesan bahwa apa yang kita lihat itu merupakan rekaman asli atau otentik yang direkam oleh karakter dalam ceritanya sendiri. Salah satu film yang termasuk dalam genre ini adalah film yang sangat populer yang dikenal dengan nama The Blair Witch Project, yang kita akan bahas dengan lebih lanjut nantinya. Dan horor analog membawa konsep ini dengan lebih jauh dengan menggabungkan teknik visual dan audio dari teknologi analog untuk menciptakan suatu atmosfer cerita yang mencekam. Hasilnya adalah sebuah pengalaman yang meresapkan dan memendamkan kita dalam perasaan nostalgia dan kecemasan yang berbeda dari yang biasanya kita temui dalam horor modern. Untuk lebih memahami horor analog, saya ingin mengundang kalian kembali ke masa lalu untuk sementara dan menjelajahi konteks sejarah dari media analog seperti kaset VHS dan kaset audio serta peran-peran mereka dalam film horor awal. Sebelum era digital, teknologi seperti kaset VHS dan juga rekaman audio memainkan peran utama dalam penyiaran dan pemutaran konten media. Contohnya kaset VHS itu menjadi alat utama bagi penonton-penonton atau peminat horor untuk memutar filmnya dalam rumah mereka sendiri. Mereka menawarkan pengalaman yang jauh berbeda dari format digital yang kita kenal saat ini, di mana rekaman yang kurang tajam dan distorsi pada warna ataupun gambar hingga rusak atau kerusakan pada kaset video itu sendiri itu merupakan hal yang umum terjadi. Sebelum horor analog ini muncul, film-film klasik menggunakan teknologi analog ini. Contohnya adalah sebuah film yang sangat populer yang pasti kalian pernah dengar, film yang dikenal dengan nama The Ring. Meskipun kebanyakan orang mengenal versi adaptasi Amerikanya, sebenarnya film The Ring itu awalnya berasal dari Jepang dan dikenal dengan nama yang berbeda, yaitu Ring. Sebuah film Jepang yang dirilis pada tahun 1998. Film ini menggabungkan elemen horor dengan rekaman video analog yang misterius, di mana rekaman video kasetnya sendiri itu merupakan suatu entitas yang menyeramkan. Dan film Ring ini merupakan salah satu contoh paling awal di mana orang menggunakan teknologi analog untuk menciptakan suatu cerita yang menyeramkan. Dan dalam horor analog atau analog horror, kita bukan hanya takut terhadap hal-hal yang dalam cerita, tetapi analog horror juga menciptakan perasaan ketakutan akan apa yang bisa muncul dari hal-hal yang terlupakan. Salah satu karakteristik dari horor analog yang paling mencolok menurut saya, yang sudah kita bahas, adalah penggunaan estetika visual yang sangat menarik. Seperti yang sudah kita bahas, teknologi analog seperti VHS atau rekaman lainnya seringkali menghasilkan sebuah distorsi pada gambar yang ditangkap. Tapi dalam horor analog, distorsi ini seringkali dimainkan secara berlebih-lebihan dan dimanipulasi secara kreatif, sehingga menciptakan efek visual yang sangat mengganggu dan tidak enak dilihat. Salah satu contoh dari distorsi ini adalah ketika mereka mengubah proporsi tubuh manusia sendiri, sehingga proporsi tubuhnya tersebut terlihat menjadi sesuatu yang sangat tidak alami. Sebagai contoh, mungkin karakter manusia yang awalnya terlihat normal bisa diubah dan dimanipulasi hingga matanya menjadi panjang dan tinggi, tangannya menjadi panjang, kakinya menjadi kurus krempeng, dan badannya menjadi bengkok dan patah dengan cara yang mustahil dengan proporsi badan yang sangat tidak alami. Penggunaan distorsi visual ini itu memanfaatkan ketakutan terhadap apa yang menurut pemikiran kita tidak wajar, yang bisa menimbulkan perasaan janggal atau salah kepada orang yang melihatnya atau menatapnya terlalu lama. Ketika kita melihat suatu perubahan atau distorsi yang sangat tidak alami pada tubuh manusia, sesuatu yang sangat dikenal oleh otak manusia,
pikiran kita merasa sangat terganggu dan tidak nyaman. Inilah yang membuat horor analog begitu efektif dalam mengundang perasaan takut yang unik dan mendalam pada penontonnya. Dan perasaan janggal ini, itu sebenarnya bisa dijelaskan. Dijelaskan oleh suatu konsep yang sudah sangat dipahami oleh para seniman dan juga filmmaker di dunia. Suatu konsep yang dikenal dengan nama The Uncanny Valley. Kalian coba perhatikan video singkat ini. Or a loved one are suffering from any of the following symptoms: lack of feeling, emotional outbursts, fog of the mind, or memory loss. This may be a sign of onset AED or advanced emotional deterioration. Today, 7 in 10 people over the age of 21 report experiencing emotional degradation severe enough to hinder everyday tasks, such as workplace performance, social interaction, and general well-being. Emotional stability is required for a functional and healthy mind. Correcting AED used to require rigorous testing and invasive procedures, costing time, effort, and money. Today, the solution is Thalassin. Using our modern understanding of brain mapping, Thalassin is able to reproduce the emotions necessary for any occasion. Not only does Thalassin restore lost emotion, but patients have reported emotions at a higher and more consistent quality than ones produced non-chemically. Included in every pack of Thalassin are these common emotions: happiness, sadness, anger, fear, and relief. Also, look out for over-the-counter options such as jealousy, hope, frustration, and pride. Tired of only experiencing natural emotions? Or maybe interested in expanding your emotional palette? Cutting-edge brain mapping technology has not only allowed us to refine existing emotions, but has also allowed for the creation of new emotions and emotional experiences. With Thalassin Plus, experience emotions beyond previous natural capabilities. These new emotions include degrance, humber, nage, dorselessness, Andric, Veronate, Harnish, Harpoon, Time, Trantiveness, Teluge, Mric. To experience the power of Thalassin, call the number on your screen now before supplies run out. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian ngerasain suatu perasaan takut yang berbeda? Berbeda dalam arti kata berbeda dengan perasaan yang biasanya kita rasakan ketika melihat suatu makhluk gaib seperti hantu, atau monster, atau vampir lainnya. Rasa takut yang muncul itu adalah akibat dari entitas ini yang kita lihat itu hampir menyerupai manusia, sangat dekat dengan rupa manusia. Namun kita bisa melihat ada sesuatu yang salah dengannya. Lebih jelasnya, Uncanny Valley merupakan konsep dalam dunia seni yang menggambarkan suatu fenomena di mana suatu benda atau objek itu berada di sebuah lembah di antara hampir manusia dan bukan manusia. Dimana kalau kalian bayangin sebuah graf atau grafik yang menunjukkan sesuatu mendekati manusia, dengan bawahnya itu seberapa mirip mereka dengan manusia, dan vertikalnya itu seberapa nyaman kita melihatnya, kalian bisa melihat bahwa hal-hal yang paling tidak menyerupai manusia seperti monster atau siput itu sama sekali tidak menyerupai manusia dan membuat perasaan kita tidak nyaman. Dan semakin mendekati manusia, semakin mendekati rupa manusia, semakin lama kita semakin nyaman, makin naik grafiknya. Tetapi di tengah-tengah ini ada sebuah lembah di mana semakin hal ini mendekati manusia tetapi bukan manusia, kita sangat tidak nyaman melihatnya. Benda-benda yang berada dalam Uncanny Valley ini itu berada di tempat di antara sesuatu yang hampir manusia tetapi bukan manusia. Inilah mengapa kalau kita melihat sesuatu yang bertingkah laku seperti manusia, itu kita merasa nyaman. Seperti contohnya manusia sendiri, atau mungkin hewan-hewan di film-film yang bisa berbicara seperti manusia. Tetapi sesuatu yang hampir seperti manusia tapi bukan, itu membuat kita rasa takut atau tidak nyaman.
Contohnya robot, atau mungkin manusia yang memiliki gangguan psikopat. Fenomena di mana sifat atau bentuk suatu benda itu berada di perantaraan di antara manusia dan bukan. Dan kalau kamu telah menonton video saya mengenai ruang liminal, maka kau akan jauh lebih memahami konsep ini dan kenapa ini bisa menimbulkan perasaan takut yang unik. Kalian bisa merasakan fenomena ini sendiri sekarang juga kalau kalian ingin, yaitu melalui sebuah website yang bernama thispersondoesnotexist.com, di mana sebuah AI akan menyajikanmu dengan gambar manusia. Tapi manusia yang tidak nyata, manusia buatan AI-nya sendiri. Dan meskipun dari awal foto-foto ini terlihat biasa-biasa aja, terlihat normal, kadang-kadang ketika kamu refresh page-nya terus-menerus, kau akan mendapatkan gambar yang terlihat salah tanpa penjelasan. Kayak kamu nggak tahu kenapa ini salah, tapi kamu tahu jelas ini bukan manusia asli. Dan kau akan merasa sangat terganggu melihatnya. Secara keseluruhan, inilah aspek visual dalam horor analog. Dari penggunaan distorsi yang digunakan pada proporsi tubuh manusia dan entitas lainnya, inilah maksud saya dari horor analog mengaburkan batas di mana sesuatu bisa dianggap manusia atau sesuatu yang berbeda. Dan ini merupakan salah satu karakteristik analog horor yang sangat unik yang digunakan untuk menimbulkan perasaan takut atau menyeramkan yang berbeda dengan lainnya yang digunakan oleh para kreator untuk berkarya. Dan contoh karya-karya ini yang menurut saya perlu disorot adalah seri analog horor di YouTube yang dikenal dengan nama Local 58. Local 58 adalah seri web fiksi yang menyerupai saluran TV lokal yang aneh dan misterius. Ia menghadiri dirinya sebagai saluran televisi lokal fiksi yang menampilkan program-program aneh. Dan ketika seri televisi ini sedang menyiarkan program televisinya, tiba-tiba dipotong oleh penyiaran peringatan darurat yang palsu. Peringat ini mengatakan bahwa Amerika sudah kalah terhadap entitas yang tidak diketahui, dan setelah itu menginstruksikan penonton untuk tidur untuk menjaga sedikit kehormatan pada negara Amerika, mengatakan hal-hal seperti semua warga Amerika, setiap pria, wanita, dan anak dipanggil untuk bertindak sebelum momen ini berlalu. Biarkan tekad bersatu kita bergema sepanjang arah, bahkan dalam kekalahan kita menolak untuk menyerah, dan bahkan dalam kekalahan kita meraih kemenangan. Bawalah Amerika bersamamu. Setelah itu siaran ini memberikan instruksi detail kepada penonton untuk membunuh. Siarannya menunjukkan penontonnya untuk mengambil sebuah tembakan dan menaruh ujungnya di atas rongga mulut untuk mengalami kematian secepatnya. Seri ini mengeksplorasi berbagai cerita horor, mulai dari kejadian aneh dari stasiun televisi itu sendiri, hingga suatu fenomena supernatural yang berkaitan dengan bulan sendiri yang terjadi pada kota tersebut. Series ini bermain-main dengan konsep penyiaran program analog yang menggabungkan distorsi visual dan audio ke dalamnya, sehingga menciptakan suatu atmosfer ketidaknyamanan yang dalam. Series ini seringkali menggali-gali tema supernatural dan horor psikologis, yang membuat penonton-penonton merasakan seakan-akan mereka sedang benar-benar menyaksikan suatu siaran televisi terlupakan dari masa lalu yang terganggu. Selain itu juga ada sebuah series yang menyerupai Local 58, dikenal dengan nama Gemini Home Entertainment. Gemini Home Entertainment mengambil inspirasi dari iklan VHS dan siaran iklan rumah. Video-video ini mengeksplorasi tema-tema horor yang berbeda. Contohnya adalah salah satunya yang berjudul World's Weirdest Animals atau hewan-hewan teraneh di dunia. Pada awalnya mungkin terlihat seperti siaran TV biasa. Kita belajar mengenai berbagai jenis hewan seperti ayam dan juga burung hantu. Kita belajar sedikit mengenai lokasinya, serta informasi singkat mengenai hewan-hewan tersebut. Tapi kemudian kita ditunjukkan suatu hewan yang berada di mana-mana. Dan hewan ini bernama Woodcrawler, perangkap kayu. Siarannya memberi kita sedikit info mengenainya, seperti mereka suka bersarang di rumah orang-orang yang berkeluarga, dan banyak hal menarik lainnya. Series ini merupakan series analog horor yang sangat menarik. Dan jujur, saya ingin menjelajahinya lebih dalam hingga membuat video full tentang seriesnya di masa depan. Karena series ini bukan hanya menggunakan teknologi analog, tapi juga teknologi dari media lainnya, seperti siaran TV, dokumentari, iklan produk, bahkan sampai sebuah video game yang bisa kamu mainkan sendiri. Ini merupakan suatu series horor analog yang sangat populer dan masih berjalan hingga sekarang. Dan dari yang kalian lihat, horor analog ini jauh lebih populer di barat dibandingkan di Indonesia. Tapi itu bukan berarti bahwa tidak ada karya analog horor Indonesia yang tidak pantas dibicarakan.
Tapi justru kebalikannya, menurut saya ada banyak sekali contoh analog horror di Indonesia yang sangat unik dan pantas untuk di-showcase kepada dunia. Dan salah satu contohnya adalah series The Last Broadcast dari channel Blocky Brain. Saya nggak mau nge-spoiler terlalu banyak ceritanya, tapi secara singkat, cerita ini mengisahkan sebuah universe alternatif atau dunia alternatif di mana negara Indonesia runtuh ketika diserang oleh sebuah entitas, bukan manusia. Dan bagaimana kita melihat sedikit demi sedikit struktur terorganisir sebuah negara yang awalnya rapi dan teratur, semakin lama semakin rapuh dan hancur akibat penjajahan ini. Pokoknya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana series ini dapat menggunakan elemen horor analog dengan cara yang begitu kreatif, menggabungkan hal-hal distorsi dan video dengan media konspirasi teori, dan juga bahkan menggunakan voice acting yang bagus. Series analog ini sangat menarik dan jujur saya sangat rekomen kalian nge-check out channelnya kalau kalian tertarik pada konsep horror analog atau horror found footage ini. Ada banyak sekali series video atau video yang sendiri yang mengenai analog horror yang berkualitas sangat tinggi. Dari sebuah cerita yang menceritakan mengenai sebuah invasi atau penjajahan sebuah negara dalam skala yang besar, hingga horror analog yang dalam skala yang lebih kecil dan lebih intim, di mana elemen-elemen analog horror mencekam rumah seseorang, atau bahkan hingga menjajah pikiran orang itu sendiri. Tapi selain itu, masih ada banyak lagi contoh analog horror yang berfokus pada sebuah ancaman yang berbeda. Contohnya adalah video Cleatith Volume 1 oleh Weirdverse. Cleatith Volume 1 merupakan suatu contoh yang menarik dan unik kepada sebuah analog horror yang menghadirkan sebuah ancaman yang berbeda, bukanlah sebuah kegelapan atau entitas, melainkan sesuatu yang lebih realistis, yaitu virus. Latar suasana jelas ketika video mulai dengan sebuah peringatan darurat negara. Peringatan ini memberitahukan kita bahwa sebuah virus telah muncul di kota Yogyakarta. Kita diberi info mengenai namanya, gejala-gejalanya, mudahnya virus ini untuk menyebar, dan bahkan sampai penjelasan klasifikasi virusnya. Saya sangat suka dengan jumlah detail pada series ini, karena dengan detail seperti itu, kita bisa mengetahui begitu banyak tentang virusnya, dan menurut saya itu jauh lebih memendamkan dan juga bisa mengimersi penonton untuk merasakan seakan-akan mereka benar-benar di dalam dunia series ini. Dan sepanjang video, kita mengikuti seorang pasien yang terinfeksi, dan sedikit demi sedikit kita melihat bagaimana gejala-gejala ini berkembang. Dan perlahan-lahan kita bisa melihat bagaimana virus ini dapat mengubah seseorang yang normal menjadi sesuatu yang lain. Dan pada akhir video, kita diberikan informasi yang mengungkapkan bahwa pasien tersebut berhasil melarikan diri hingga satu kota Yogyakarta dinyatakan sebagai sebuah zona karantina demi menghambat nyebarnya virus ini. Kemudian videonya memberikan kita instruksi atau sebuah protokol mengenai bagaimana kita bisa menjaga diri dari pengaruh virus ini dan orang-orang yang telah diinfeksi. Tapi kemudian pada akhirnya, ayo wisata ke Jogja. Kita baru saja tahu kalau kota Yogyakarta dinyatakan sebagai zona karantina total. Jadi kenapa kalimat terakhir pada video ini merupakan sebuah ajakan? Seakan-akan orang atau sesuatu yang menyiarkan berita ini menginginkan kita untuk datang dan mengunjungi kota yang terinfeksi. Tapi kenapa? Dan ini merupakan salah satu contoh subtle storytelling yang saya sangat suka dari video ini. Dengan satu kalimat saja, kita bisa mengetahui bahwa sesuatu telah salah pada kota tersebut. Entah mungkin mereka gagal untuk mengkarantina virusnya, atau mungkin virusnya sudah menyebar ke semua penduduk, kita nggak tahu. Dan mungkin kita nggak bakal tahu karena Cleatith Volume 2 masih belum keluar. Dan saya harap dengan ini, saya berhasil menunjukkan pengalaman unik yang diciptakan oleh karya-karya dalam genre analog horror dengan menggunakan elemen visual audio dari rekaman masa lalu. Dan seperti yang kita sudah tahu, horror analog memiliki akar dalam subgenre horror lain. Subgenre yang juga memiliki hubungan ketat dengan teknologi rekaman visual. Found footage horror atau horror rekaman temuan melibatkan sebuah rekaman yang tampaknya ditemukan secara tidak sengaja. Kita udah bahas bagaimana ini bisa memberikan kesan bahwa apa yang kita lihat sebenarnya merupakan rekaman asli atau otentik dari karakter-karakter dalam cerita. Yang di mata saya dan di mata banyak orang mewakili genre ini secara keseluruhannya adalah sebuah film yang bernama The Blair Witch Project. Dalam film ini, seseorang menemukan rekaman yang akhirnya ditemukan dimiliki oleh 3 orang penyelidik. 3 penyelidik ini merupakan film dokumenter yang masuk ke dalam sebuah hutan untuk menyelidiki sebuah misteri entitas yang enigmatis
yaitu entitas yang dikenal dengan nama The Blair Witch. The Blair Witch ini merupakan suatu entitas yang sudah sangat populer dalam legenda lokal di daerah tersebut, yang bertanggung jawab atas manipulasinya lingkungan mereka secara supernatural, dan munculnya figur kayu-kayu yang kecil yang ditemukan di mana-mana. 3 film dokumenter tersebut membawa sebuah handheld kamera atau kamera video genggam untuk mendokumentasikan perjalanan mereka. Namun ketika mereka tersesat dan kemudian ditemukan meninggal, rekaman video itulah menjadi satu-satunya saksi atas apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Saya nggak mau spoiler film ini sama sekali, jadi kalau kalian pengen nonton, saya sangat rekomen kalian coba nge-search up videonya di Google atau di mana. Coba kalian nonton filmnya, filmnya sangat bagus dan sangat unik. Plot film ini dirancang dengan sedemikian rupa agar penonton-penonton merasa seakan-akan mereka benar-benar terpendam dalam dunia film ini. Selain memberikan kesan bahwa apa yang kita lihat itu sesuatu yang benar-benar terjadi, bentuk cut-cut video dan juga rekaman dalam adegan-adegan film ini itu menimbulkan suatu perasaan ketidakpastian yang menjadi inti dari plot film ini. Dan film-film rekaman temuan seperti The Blair Witch Project itu mempengaruhi horor analog dalam banyak hal. Mereka menggunakan efek film yang sederhana dan juga kasar, mirip dengan efek-efek yang digunakan dalam horor analog. Dan selain rekaman genggam digunakan untuk menciptakan suatu perasaan realisme, distorsi alami dari handheld kamera tersebut menjadi salah satu karakteristik yang paling unik dari genre ini. Mayoritas dari film-film rekaman temuan atau found footage horror itu memanfaatkan ketakutan kita terhadap hal yang tidak kita ketahui. Suatu konsep yang sangat relevan dalam genre horror analog. Suatu hal yang bisa menyebabkan penonton merasakan mereka hanya melihat sebuah bagian kecil dari hal yang sebenarnya. Dan ini menciptakan suatu perasaan yang membingungkan dan juga tidak nyaman. Di sini kita melihat bahwa subgenre horror found footage dari awal sudah menanam benih-benih pada penggunaan teknologi audio dan visual rekaman kuno, yang akhirnya seiring waktu akan berkembang menjadi suatu genre horror yang berbeda, yang sekarang menjadi horror analog yang kita kenal. Dan uniknya penggunaan visual dan audio dalam media seperti ini tidak luput dari perhatian komunitas horror. Karena beberapa tahun terakhir kita bisa melihat berkembangnya horror analog dari sebuah genre yang benar-benar niche menjadi genre yang sangat populer, melahirkan banyak series-series terkenal seperti contohnya The Mandela Catalog. Series ini menggambarkan suatu peristiwa mengerikan yang melibatkan suatu entitas yang dikenal dengan nama Alternates, suatu makhluk yang menyerupai manusia asli yang akan menyiksa orang yang menyerupainya secara psikologis hingga mereka berkembang dan mengancam penduduk sebuah kota kecil. Ada juga seri lain seperti The Tangi Virus Analog Horror yang menceritakan penyebaran sebuah virus di mana seorang peneliti terpaksa mengembangkan sebuah kecerdasan atau AI yang memiliki akses pada pengetahuan manusia dari dulu hingga sekarang dengan satu tujuan, yaitu untuk menemukan obat secepat mungkin. Namun membuat AI sekuat itu pasti ada konsekuensinya. Selain itu juga ada contoh horor lain seperti series The Walton Files yang mengambil jalur visual yang sepenuhnya berbeda. Series ini menggunakan suasana kartun yang mengingatkan kita pada iklan-iklan atau animasi yang lucu yang dulu sering dibuat oleh restoran-restoran seperti McDonald's, tetapi kemudian mengubah kenangan tersebut menjadi sesuatu yang lebih gelap. Ini menunjukkan bahwa horor analog kini telah berkembang menjadi suatu genre yang sangat dinamis, penuh dengan karya-karya yang menarik, dengan dampak budaya yang signifikan pada komunitas horor secara seluruhnya. Namun pada akhirnya, kenapa orang-orang menikmati horor analog? Tentu kamu bisa bilang kalau presentasi video dengan cara yang unik, dengan campuran media analog seperti distorsi visual dan audio, merupakan alasannya. Tapi setelah kita mengenal The Blair Witch Project dan media found footage, kita tahu kalau ini bukan sesuatu yang baru. Jadi kenapa baru sekarang horor analog mulai menarik penonton yang lebih luas? Jawaban orang-orang pasti berbeda, tapi jawaban saya adalah karena kisah-kisah yang diceritakan dalam format ini memiliki pendekatan berbeda mengenai perasaan ketakutan itu sendiri. Horor analog berbeda dengan tipe-tipe horor modern yang sekarang, yang membanjirimu dengan jump scare terus jump scare, yang dipenuhi oleh suara dan kebisingan yang menyeramkan secara tiba-tiba. Analog horor lebih menangani perasaan ketakutan seperti ini. Saya nggak akan kagetin kalian, tapi saya ingin menunjukkan bagaimana horor analog bisa menggunakan keheningan itu sendiri untuk menakuti penontonnya. Dan ini menangani sesuatu yang jauh lebih intim dibandingkan trop horor yang umum yang dipenuhi oleh suara keras dan monster-monster atau hantu yang menyeramkan. Oke, kita lanjut ke videonya. Dan pendapat publik mengenai genre ini masih sangat bervariasi. Seperti contohnya, suatu film yang menurut saya pas banget dengan genre horror analog, Skinamarink.
Skinamarink merupakan film horor analog yang mengikuti kisah antara dua anak kecil yang dihantui oleh suatu entitas yang di luar imajinasi. Sepanjang film kita bahkan tidak melihat wajah mereka. Dan movie ini seringkali menggunakan shot film yang panjang dan kosong. Perlahan-lahan mereka menunjukkan setiap pintu dan jendela dalam rumah itu menghilang secara tiba-tiba. Dan anak-anak terjebak dalam rumah mereka sendiri dengan entitas ini. Film Skinamarink menggunakan plot yang sederhana dengan skala intim yang menurut saya sangat sempurna untuk genre film horor analog. Dan meskipun saya pribadi sangat menikmati film ini, saya bisa paham kenapa ada banyak orang yang kurang suka sama filmnya. Karena film ini tidak seperti film horor modern yang kalian lihat, yang penuh dengan aksi dan perasaan kematian di setiap sudut, ketegangan tinggi. Melainkan film ini menggantikan perasaan itu dengan suatu ketakutan yang perlahan-lahan membesar hingga menjadi suatu perasaan takut yang luar biasa. Atau bisa menjadi melelahkan dan membosankan menurut penonton-penonton yang lain. Tapi jujur, kalau kalian bersedia melihat lebih jauh dari itu, dan kalau kamu seperti saya yang merasakan bahwa genre horor modern semakin lama semakin kurang menarik, dengan cerita yang sama, monster-monster yang sama, dengan plot yang mirip, menurut saya bukan hanya film ini, tapi genre horor analog secara keseluruhannya dapat menawarkan suatu perasaan takut dalam horor media yang paling unik dan paling berbeda yang akan kamu rasakan dalam waktu yang sangat lama. Dan dengan itu, saya ingin berterima kasih dengan setulus-tulusnya kalian telah menonton sampai sini. Terima kasih telah menemani saya dalam menjelajahi dunia horor analog. Sebuah genre yang menurut saya sangat unik dan penuh dengan potensi untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih hebat lagi. Dari penggunaan distorsi audio visual yang menggunakan konsep-konsep seperti Uncanny Valley, Fear of the Unknown, dan lainnya, hingga penggunaan distorsi film tersebut untuk membuat suatu atmosfer yang sangat mencekam dan memendami kamu dalam dunianya. Horor analog menawarkan suatu pengalaman yang berbeda dan sangat unik dibandingkan horor-horor yang lainnya. Terlepas dari pendapat-pendapat yang bervariasi mengenai genre ini, menurut saya horor analog telah menemukan tempatnya pada budaya horor modern. Dan saya sangat yakin bahwa genre ini akan terus berkembang dan terus melahirkan series-series yang berbeda dan menarik yang menghadirkan kisah-kisah mengerikan yang beraneka ragam. Saya harap video ini dapat membawa kalian sedikit wawasan mengenai apa itu genre horor analog dan mengapa saya sangat merekomen kalian untuk mencari tahu lebih tentangnya. Sekali lagi, terima kasih kalian sudah menonton. Jika kalian ingin mensupport pembuatan konten seperti ini, kalian bisa klik tombol subscribe, like, komen, atau apapun lah terserah kalian. Tapi untuk sekarang, itu aja dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang saat akan berpindah karena susah sayang. Jangan kau berulah saat akan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang saat akan berpindah karena susah sayang.